Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema perenungan bagi kita sesuai bacaan firman hari ini dengan tema setia dan taat pada panggilan Allah. Memperhatikan pada kisah pembacaan ini, maka kisah tentang panggilan Yesus terhadap ke-12 muridnya memiliki makna yang penting dan berkaitan erat dengan pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yesus selama berada di dunia. Hal pertama yang disampaikan, Yesus dia menyadari bahwa pekerjaan pekabaran Injil adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Karena itu para murid akan menjadi saksi dari pengajaran dengan berbagai mujizat dan kebangkitannya. Mereka bertugas menyebarkan akan kabar baik kerajaan Allah ke seluruh dunia itu. Dan hal yang kedua, manusia yang terwakili melalui para murid yang dipilih memiliki arti bahwa setiap orang percaya turut serta dalam misi akan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yesus melalui murid yang disampaikan memerdekakan manusia dari dosa itu. Dan hal yang ketiga, melalui panggilan itu Yesus sedang mempersiapkan akan murid-murid menjadi orang-orang khusus yang dengan rela menyerahkan dirinya menebarkan akan misi pekabaran Injil itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hal yang terpenting yang disampaikan, memperhatikan pada ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan selama malam ia berdoa kepada Allah. Kenapa dia harus berdoa? Tindakan Yesus ini memperlihatkan bahwa ia mau mengandalkan akan Allah dalam mengambil segala keputusan penting berkaitan dengan orang-orang yang akan terlibat dalam
pekabaran Injil bersamanya itu. Bahwa ketika dengan berdoa semalam-malaman pada ayat yang ke-12, bagaimana Yesus mencari akan petunjuk. Mencari akan petunjuk Allah sebelum membuat keputusan dalam memilih para rasul yang akan menjadi fondasi bagi persekutuan gereja dan melanjutkan akan misinya itu. Melalui akan doa itu, maka Yesus ingin agar apa yang diputuskan melalui pilihan dan panggilannya kepada ke-12 rasul boleh selaras, boleh sejalan dengan keputusan Bapanya di sorga, dan bukan oleh kehendaknya sendiri. Keputusan untuk memanggil dan memilih akan ke-12 rasul bukan hanya soal memilih saja akan pengikutnya saja, tetapi memilih mereka yang akan memainkan akan peran kunci dalam menyebarkan akan hal kerajaan Allah melalui misi penginjilan itu. Karena memang tugas pemberitaan Injil bukan tugas yang mudah. Bagi para rasul akan berhadapan dengan berbagai banyak tantangan, termasuk penganiayaan, penderitaan. Karena itulah dengan berdoa Yesus mau memohon akan kekuatan Allah untuk menyertai akan setiap mereka dalam menjalankan akan tugas pekabaran Injil yang telah diamanatkan itu. Nah, di sini doa Yesus sangat penting. Karena memang mengingat akan latar belakang ke-12 rasul itu tidak sama, pasti berbeda-beda. Kaitan dalam menentukan segala keberlanjutan daripada pekabaran Injil yang dilakukan oleh mereka itu. Bahwa mereka bukan orang-orang yang memiliki akan sebuah profesi. Bahkan dengan segala segi moralitas mereka, mungkin saja tidak layak untuk tugas pekabaran Injil itu sendiri. Ada berbagai perbedaan karakteristik sebagai suatu kelompok yang akan diserahi tugas pekabaran Injil, bisa saja menjadi masalah jika tidak dipahami dengan baik. Begitu juga dengan berbagai latar belakang pekerjaan dari para rasul, sangat beragam. Seperti ada yang menjadi nelayan, Simon Petrus dan Andreas, mereka pergi nelayan. Ada pemungut cukai, orang-orang Lewi. Yang digambarkan pada pembacaan firman ini. Latar belakang kehidupan dan pelayanan kita majelis pun juga demikian, tidak sama. Perbedaan itu menyebabkan bagaimana doa Yesus itu sangat penting bagi murid-muridnya, bagi kehidupan kita sebagai pekabar Injil dengan berbagai watak dan kehidupan kita dalam melayani. Ada yang tabah, ada yang ramah, tapi ada juga yang seperti apa?
Kalau orang keras, dia bilang terlalu keras. Berbagai karakter dan wibawa kehidupan dalam panggilan dan pelayanan ini. Keberagaman. Dari sisi karakteristik ini, berdampak pada positif bagi pekabaran Injil. Tapi juga berdampak buruk. Kalau katong salah bicara, bisa juga tersinggung. Jauh dari persekutuan. Jauh dari pelayanan. Untuk itulah, bagian pembacaan ini, sebelum Yesus memanggil dan memilih ke-12 Rasul, ia mendasarinya dengan doa. Itulah yang sangat penting. Karena itu maka dalam selanjutnya dalam ayat yang ke-13. Ketika setelah Yesus berdoa, ketika setelah Yesus dia memohon penyertaan Bapaknya terhadap segala keputusan yang ada, yang akan diambil, maka ia memanggil akan ke-12 Rasul, murid-muridnya. Tindakan Yesus ini memperlihatkan bahwa banyak murid atau orang-orang yang mengikut dia saat melakukan akan mujizat-mujizatnya. Kalau kita baca dari ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11, apa yang telah kita ketemukan di sana? Ada sesuatu, ada makna yang sangat terpenting dari semua yang akan disampaikan itu kepada mereka. Karena memang demikian, meskipun bagi banyak murid, banyak pengikut Yesus tidak mengikut sertakan mereka semua untuk bersama-sama dalam pekabaran Injil. Ia membutuhkan akan orang-orang khusus. Karena itulah, ia hanya memilih 12 orang secara khusus yang disebut sebagai Rasul itu. Kepada mereka lah tugas pekabaran Injil itu diserahkan. 12 Rasul itu datang dengan berbagai latar belakang. Dan karena itu maka dalam konteks Israel, angka 12 adalah simbol daripada 12 suku di Israel. Namun dengan memilih 12 Rasul, bagaimana Yesus mau merombak konteks kehidupan mereka, konteks Israel, menjadi simbol baru bagi umat Allah. Yang melampaui akan suku-suku Israel sebagai cikal bakal terbentuknya gereja sebagai hasil daripada pekabaran Injil Kristus itu. Karena itu maka rasul-rasul mereka dipilih dari antara mereka. Simon yang juga disebut nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus dan Alfeus, Simon dan orang Seloti Yudas, anak Yakobus, dan Yudas Iskariot sebagai pengkhianat itu. Yang lain-lainnya jalan, bisa penurut, bisa yang baik, tapi juga kadang yang kita bilang tadi dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai pikiran karakter yang ada. Siapa yang ada di dalamnya? Yudas Iskariot, kehidupan manusia, tergambar dampak dalam kehidupan panggilan itu sendiri sebagai umat manusia. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Apa pesan daripada firman Tuhan ini bagi sekalian kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus? Kalau kita mengaku dan menyadari sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka kehidupan kita sebagai apa? Yang mesti
dan hendak kita lakukan dan hendak kita jalani sebagai orang-orang pilihannya ini. Yesus mengamanatkan tugas panggilan ini bagi semua kita, bagi gereja Tuhan ini, sebagai orang-orang yang ditebus olehnya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang yang ditebus, kita dipanggil, diamanatkan tugas, diserahi tugas panggilan bersama untuk menjalani akan semua amanat agung ini. Tugas panggilan ini tidak semudah dan tidak segampang itu. Maka bagaimana Yesus dia harus berdoa, mengawali akan semuanya itu supaya hidup dan persekutuan gereja Tuhan bagi murid-murid dan bagi kita sebagai orang-orang pilihan kita sebagai orang-orang tebusannya ini, sebagai pekerja-pekerja yang diserahi tugas panggilan. Tugas panggilan bukan pendeta saja, bukan guru jemaat saja, bukan penatua saja hari ini yang bertugas pakai stola, bukan unsur-unsur jemaat saja, bukan panitia saja, tapi orang-orang yang merasa dipanggil, dipekerjakan oleh panggilan Allah ini melalui semua amanat agung itu untuk kita pikul, untuk kita ada bersama, untuk kita menjalani semua secara bersama, dan tidak boleh memilih-milih mana yang baik menurut saya. Yesus memilih murid-murid berdasarkan panggilan Tuhan sendiri, bukan berdasarkan pada pilihan manusia, bukan maunya sendiri. Oh, saya senang jadi saya pergi layani sudah, saya terasa senang jadi. Bahkan pada tempat-tempat pelayanan kita yang seperti apa, kemanapun Allah mempercayakan tugas dan panggilan untuk menjadi murid-muridnya bagi gereja Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dalam seluruh latar belakang dan kehidupan kita, tantangan dan kesulitan demikian pula menjadi bagian terpenting. Ada masalah-masalah hidup. Dalam mempersiapkan akan semuanya itu, bagaimana Yesus dia mempersiapkan. Apa makna daripada semuanya itu bagi kita? Hal yang pertama yang menjadi pesan bagi kita, bagaimana orang-orang percaya melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan pelayanan gereja Tuhan. Kalau kata melayani tahun pertama, tahun kedua, kata bisa lihat ya. Tadi Ibu Majelis dia bilang apa? Di belakang saya dengar. Macam kata tambah-tambah kurang kah? Tugas amanat agung ini bukan pada sebentar-sebentar saja. Ketika waktu yang enak-enak saja, waktu yang baik-baik saja saya bahagia jadi. Tapi kalau ketika waktu yang kurang menyenangkan, sabar dulu. Hidup orang Kristen demikian, keluarga persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala situasi hidup itu sangat penting. Bukan maunya saya, hebatnya saya. Tapi semua yang hendak kita miliki dan kita peroleh dan kita jalani ini adalah waktu anugerah Tuhan Allah yang menyertai dan menyanggai kita. Sukses, senang, tantangan, kesulitan, libatkanlah Tuhan dalam segala keputusan. Bukan keputusan saya, bukan keputusan manusia sendiri. Hal yang kedua yang ada bagi kita menjadi pesan terpenting. Allah memilih seseorang berdasarkan otoritasnya. Allah memilih menurut maksud dan tujuan Allah bagi setiap orang itu sendiri. Baik dalam tugas peran kita sebagai persekutuan bapak-bapak,
sebagai pengayom keluarga, persekutuan bapak-bapak sebagai nakoda, persekutuan bapak-bapak sebagai imam dalam doa setiap perjalanan dan pergumulan kapan dan di mana saya diserahi tugas tanggung jawab itu untuk mau menjalankan dan mau melakukan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, Allah membutuhkan akan kita. Allah membutuhkan akan kita terlibat dalam pekabaran Injil-Nya. Karena itu maka bagaimana dengan kesetiaan? Bagaimana dengan ketaatan? Orang bisa bilang saja, saya sudah setia. Orang bisa bilang saja, saya sudah bisa taat. Kesetiaan seperti apa yang Allah dia mau? Setia untuk Tuhan memikul salib. Setia untuk Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Setia untuk Tuhan itu seperti tadi dari awal bilang baik-baik jadi. Setia untuk Tuhan tidak ada batasannya. Kalau setia untuk Tuhan berarti bahwa hidup dan persekutuan orang-orang percaya, kita mesti mempersembahkan hidup ini untuk Dia, memuliakan Dia. Selagi masih ada kuat, masih ada kemampuan, katong setia memuliakan Tuhan. Katong bilang latihan saja, menyanyi saja. Itu setia kah tidak? Tapi kalau katong pergi waktu-waktu yang seperti manusia duniawi kita, lepaskan. Orang bilang pergi lepaskan apa itu? Lelah capek itu jalan-jalan. Tapi kalau katong bilang persekutuan di gereja dalam melayani saja, menyanyi saja, katong tahu lagu. Setia untuk Tuhan hari ini. Hari karena kasih-Nya, mulianya bagi kita. Tapi kadang katong terasuka hal-hal yang seperti itu. Yang katong suka itu hanyalah menurut pandangan duniawi kita. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah membutuhkan semua kita sebagai orang-orang percaya terlibat dalam hal melayani itu. Selagi masih ada diberi kemungkinan dan kekuatan dan kebolehan. Kebolehan karena Tuhan mengasihi kita, masih ada, kita boleh dikatakan masih ada punya kebolehan. Tapi kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, Tuhan tidak bisa berdaya. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, seluruh kehidupan dan pekerjaan pelayanan Tuhan, hendaknya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa mari kita memberi hidup ini waktu-waktu dan kesempatan Tuhan untuk setia untuk Dia dalam persekutuan dan pelayanan gereja Tuhan, baik persekutuan rayon, baik unsur. Kalau rayon, anak-anak pergi di rayon, dia bilang saya ini sekolah minggu pemuda jadi rayon KSP, semua keluarga papa mama anak-anak pergi ibadah rayon. Mama pergi pada rayon, anak-anak terada tinggal. Tertahu ada di mana. Rayon itu semua kesetiaan kita untuk Tuhan. Kita taat waktu dan hari-hari kesempatan Tuhan. Itu panggilan kita bersama. Supaya kehidupan ini dampaklah di sana bahwa tugas pekerjaan melayani Tuhan itu tiada batasannya, tiada taranya.
Tidak ada pembatasan siapa dia, siapa dia, siapa dia. Tapi hidup ini Allah memilih setiap orang dengan waktu dan kesempatan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan itu, supaya menjadi saksi untuk mau bekerja, untuk mau melayani, bahkan untuk mau bersekutu demi kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Kalau ketika dalam kesetiaan kita, dalam jasmania kita, maka kehidupan dan kesetiaan kita dan ketaatan kita untuk Tuhan juga sangatlah baik dan sempurna. Supaya kehidupan kita kapan dan waktu saja, ketika kita di mana saja, Allah mau memperhitungkan kita sebagai anak-anak, sebagai orang-orang pilihannya yang selalu mengikuti Dia dalam segala susah dan senang. Biarlah kiranya seluruh kehidupan kita ini menjadi sukacita untuk selalu menerimakan panggilan Tuhan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, menjadi berkat dan sukacita dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita masing-masing, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Amin.